Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa aftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah hamba Allah sekaligus umat dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengkaji tentang sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku yang kita jadikan sumber, sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judulnya Rahiqul Maktum. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, dan kebetulan sudah ada bentuk PDF-nya, bentuk elektroniknya. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat ingin membaca, nanti bisa kita share buku ini di dalam grup Jamaah Islamik, Jamaah Masjid Islamic Center. Jadi kalau lupa-lupa kita dengan kajian, beliau ke buku beliau. Siapa nama yang disebut di Ustaz tadi malam? Tengok buku kan. Tak perlu dibeli lagi. Zamannya sekarang sudah canggih. Di zaman Imam Syafi'i, kertas itu harganya sangat mahal sekali. Maka Imam Syafi'i terpaksa menulis di tulang-tulang binatang, di kulit-kulit binatang. Hari ini semuanya serba gratis dan bisa kita simpan di dalam HP kita. Cuma persoalannya minat baca orang sekarang tak sama dengan minat baca orang dahulu. Di situ mungkin letak keadilannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitasnya dipermudah Allah, tetapi keinginannya tak disamakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu lah Imam Syafi'i zaman sekarang, mungkin dah seketika orang hati kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Rasulullah kalau kita urut ke atasnya silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membagi silsilah itu, silsilah Nabi dari Nabi kepada Nabi Adam itu 3. Ada silsilah Nabi yang disepakati oleh para ahli sejarah. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke ayahnya Abdullah, ke kakeknya Abdul Muttalib, sampai ke atas namanya Adnan. Dari Adnan ini sampai ke Rasulullah, itu sepakat ahli sejarah. Inilah nama datuk-datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu tidak disepakati oleh para ulama. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihi salam, maka ulama mengatakan tak bisa diketahui secara pasti. Maka hampir bisa dipastikan kalau dicari silsilah dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam, kemungkinan besar ada yang tersalah. Yang disepakati itu adalah dari Nabi sampai kepada datuknya yang bernama Adnan. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari mana kita tahu? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di setiap langit itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang pernah diutus di masa lampau. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa.
Di langit ketujuh Nabi bertemu. Di langit ketujuh itu ada sebuah masjid namanya Baitul Ma'mur, tempat malaikat beribadah di langit ketujuh. Di situ Nabi bertemu dengan seorang laki-laki. Kata Rasulullah, wajahnya itu sangat mirip dengan wajah sahabat kalian ini. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihi salam secara fisik. Dan dia adalah dakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ini kalau dicari sejarahnya, dia lahir di Babilonia. Babilonia itu di mana kini Ustaz? Negara Irak. Jadi kalau dicari-cari, Nabi Ibrahim itu orang mana? Orang Irak. Tapi nanti dia akan terusir dari kampung halamannya. Diusir oleh Raja Namrud. Raja yang berkuasa di zaman Nabi Ibrahim itu, Raja Namrud, menurut ahli sejarah, merupakan salah seorang raja yang menguasai hampir seluruh isi dunia. 4 orang raja yang kekuasaannya itu sangat luas sekali. Kekuasaannya hampir meliputi seluruh dunia ini. 2 orang diantaranya kafir, 2 orang diantaranya beriman kepada Allah. Yang kafir itu salah satunya adalah Raja Namrud yang memerintah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lain siapa namanya? Namanya Nebukadnezar. Kalau yang Muslim yang 2 orang siapa? 1, Iskandar Zulkarnain. Ceritanya ada dalam Al-Quran. Sampai dia ke belahan bumi paling timur, sampai ke belahan bumi paling barat. Di surat apa itu diceritakan Ustaz? Dalam surat Al-Kahfi. 1 lagi, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah kepadaku, ya Allah, kerajaan yang tak akan kau berikan lagi kepada orang setelahku. Maka Nabi Ibrahim ini kita tahu kisahnya. Berhadapan dengan Raja Namrud, terusir dari kampung halamannya, akhirnya dia keluar dari kampung halamannya. Pergi dia menuju sebuah daerah. Itulah Palestina hari ini. 3 orang dia meninggalkan negeri Babilonia. 1 istri beliau. Nama istrinya Sarah. Sarah ini adalah wanita yang sangat cantik sekali. Separuh, konon katanya separuh kecantikan wanita itu diberikan Allah kepada Sarah. Jadi kalau ancam ngomawak ini sapau yang dibagi-bagi sesama orang. Separuh lagi itulah untuk istri-istri kita. 1 orang lagi yang menemani Nabi Ibrahim itu adalah keponakan beliau. Itulah dia Nabi Lut alaihissalam. Berjalan mereka bertiga. Di tengah jalan hampir sampai ke negeri Palestina, ada sebuah daerah Urdun, hari ini Jordan. Nama daerah kecilnya Sodom. Keponakan Nabi Ibrahim Lut ini singgah di situ. Disitulah dia menetap, disitulah dia tinggal, disitulah dia nanti akan menyebarkan risalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun goinya Sodom. Maka pekerjaan yang dibuat oleh umat Nabi Lut dahulu, hari ini kita sebut namanya sodomi. Sodomi itu diambil dari nama negerinya Nabi Lut, Sodom. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan sampai di Palestina hari ini. Kalau kata ahli sejarah, dicari-cari lagi di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di daerah Hebron hari ini. Ada yang mengatakan pokoknya di daerah-daerah Palestina itu. Disitulah Nabi Ibrahim tinggal bersama istrinya Sarah. Cuma nanti kita tahu sejarahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Daerah Palestina tempat tinggalnya Nabi Ibrahim itu nanti akan dilanda kemarau panjang, paceklik, susah mau cari makan. Maka orang mencari makan ke tempat lain. Nama daerahnya Mesir.
Maka mereka datang ke Mesir. Cuma persoalannya ada, Raja Mesir ini paling suka mengganggu istri orang. Jadi kalau ada kok ini hobi mengganggu bini orang, uposan itulah penyakit lalamu sana. Yang punya penyakit itu adalah Raja Mesir. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, dia berpesan kepada istrinya, kalau nanti saya katakan kau adalah saudaraku, jangan membantah. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Saudara yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, maksudnya dalam hati itu adalah saudara seakidah. Maka masuk mereka ke Mesir. Cuma Sarah ini cantiknya luar biasa. Jadi kebiasaan Raja Mesir, kalau dia tertarik kepada seorang wanita, kalau dia istri orang, istrinya itu diambil, suaminya dibunuh. Tapi kalau kawannya itu adalah abangnya, kakaknya, maka ada sogan-sogan seperti Raja Mesir. Sampai di Mesir, ketika ditanya ini siapa, ini saudaraku, tapi Raja Mesir sudah kadung suka dengan Sarah. Tidak peduli dirinya. Maka dia ambil Sarah, dia bawa Sarah, dibawa masuk ke dalam istana, dibawa masuk ke dalam kamar. Dia ingin menjamah Sarah. Tapi apa yang terjadi? Ketika tangannya diangkat ingin menjamah Sarah, tiba-tiba tangannya kaku. Nggak mau mengai, condong stroke. Aku tuh puluh bahaya, bosonan mengganggu biniwa. Akhirnya Raja Mesir ini minta ampun, minta maaf kepada Sarah. Maafkan saya. Mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya sehat seperti sedia kala. Karena Sarah ini takut bercampur dengan kasihan, karena memang Sarah ini hatinya baik. Akhirnya dia maafkan. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat doa itu akhirnya Raja Mesir kembali sembuh seperti biasa. Cuma Raja Mesir ini tak langsung tobat. Diulang kojo beliau. Ada tobat kita ini seperti tobat Raja Mesir ini. Pasti bosaki, rajin ke masaji kan. Lah sehat badan, datang sampai ke masaji oleh. Itu kan sama dengan tobat Raja Mesir itu. Dia angkat lagi tangannya ingin menjamah. Kaku lagi. Minta ampun lagi. Dimaafkan kembali oleh Sarah, didoakan kembali oleh Sarah, sehat kembali. Apakah dia langsung tobat? Tidak. Dia angkat tangan beliau, ingin menjamah Sarah. 3 kali dia ingin menjamah, 3 kali tangannya kaku, 3 kali pula dia minta maaf, 3 kali pula dia didoakan oleh Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga ini barulah dia taubat. Barulah dia takut. Dia panggil tentaranya, bawa wanita ini keluar. Dia ini bukan wanita, pasti ada jin di dalam tubuhnya. Adisangko de Sarah gobelemu. Tapi akhirnya rasa takut itu berubah jadi rasa simpati, berubah jadi rasa kagum. Akhirnya dia hormat kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim di samping diberikan makanan, dia juga diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Seorang budak. Kalau menurut sejarah, rambutnya agak keriting, tubuhnya agak pendek, kulitnya agak hitam. Itulah dia Hajar. Maka tadi Nabi Ibrahim datang ke Mesir 2 orang, tapi bilang hari ini dia pulang 3 orang. Karena ada tambahan 1 orang, hadiah dari Raja Mesir, itulah Hajar. Ini menjelang Idul Adha, biasanya kisah-kisah ini kembali diangkat oleh buya-buya kita. Sampailah kembali di Mesir, lama mereka berumah tangga. Ada yang menyebutkan 90 tahun umur Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi mereka belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh ya Allah. Tetapi ternyata doa Nabi Ibrahim belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita kalau berdoa jangan terlalu cepat berputus asa. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah, orang yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ratusan nabi dan rasul, 5 nabi ulul azmi. Peringkat 1 kalau disebut Rasulullah, peringkat kedua itu Nabi Ibrahim. Tapi lama dia berdoa, doanya belum langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak kadang-kadang dosa taat Nabi Ibrahim, tetapi sekali berdoa terlalu cepat marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena doa belum diijabah, anak belum juga lahir, anugerah yang diminta-minta belum juga diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatlah ide kesepakatan, nikahlah abang bali abang. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan siapa? Bukan dengan orang lain, dengan orang yang sudah ada di rumah dia. Itulah dia Hajar alaihissalam. Nikah Nabi Ibrahim dengan Hajar, singkat cerita hamillah Hajar, lahirlah anak, itulah dia Nabi Ismail alaihissalam. Lahir Nabi Ismail, muncul cemburu di hati Sarah, datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, antarkan anak istrimu wahai Ibrahim biwadin ghairi zizar'in, kalau bahasa Al-Qur'annya, di sebuah lembah yang tak ditumbuhi apa-apa. Maka dibawalah oleh Nabi Ibrahim istri dan anaknya, Hajar bersama anaknya Ismail. Bertanya Hajar ketika itu tidak. Kemana wagobak? Tidak ada tanya orang. Kemana suaminya membawa dia, dia ikuti. Sami'na wa ata'na. Taatnya kepada suami itu luar biasa. Berapa jarak yang ditempuh dari Palestina sampai ke Mekah itu lebih kurang 1.500 km. Tidak ada isi kok Pekanbaru. Kalau dulu berbulan perjalanan ditempuh, sampailah di sebuah lembah, tak ditumbuhi apa-apa. Kenapa disebut lembah? Karena sekeliling itu adalah perbukitan. Kalau sampai kita nanti di Masjidil Haram, lihatlah sekeliling, dikelilingi oleh bukit-bukit batu, tetapi tak ditumbuhi apa-apa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggalkanlah di situ Hajar. Ditinggalkanlah di situ anaknya, buah hati belahan jantung yang selama ini dia rindukan. Tanpa berkata apa-apa, la kalam wala salam. Tak ada muqaddimah, tak ada pengantar. Nabi Ibrahim tinggalkan istrinya di situ, lalu beranjak dia pulang. Maka dikejar oleh Hajar, dipegang tangannya oleh Hajar. Apa kata Hajar kepada Nabi Ibrahim? Apakah kau akan meninggalkan kami di sini? Kalau sempat Nabi ni awak cuma itu, mungkin tak cuma itu, pertanyaan nggak ada kan? Nabi Ibrahim tak bisa menjawab, lidahnya keluh, karena memang hati kecilnya itu tak ingin sebetulnya meninggalkan. Buah hati belahan jantung. Lalu dia buat Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikan kami anak yang soleh. Hari ini anak itu sudah hadir, tetapi diantarkan ke sebuah tempat, tak ada siapa-siapa di situ. Maka terdiam Nabi Ibrahim. Melihat Nabi Ibrahim terdiam, Hajar pun diam pula. Sama-sama diamlah mereka. Dalam diam itu Nabi Ibrahim kembali melangkah meninggalkan Hajar. Dikejar kembali oleh Hajar. Ditanya oleh Hajar, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Terdiam lagi Nabi Ibrahim. Lama terdiam. Kembali Nabi Ibrahim melangkah. 3 kali Hajar mengejar. Yang ketiga kok diubah oleh Hajar pertanyaan. Jadi kalau sebagai ibu-ibu mungkin kan kalau 5 kali bertanya ke laki, nggak dijawab deh. Ubah pertanyaan. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihaza.
apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Maka barulah Nabi Ibrahim mengangguk. Apa kata Hajar? Idzan la yubayyi'anna. Kalau Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini, pasti dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini adalah bentuk keyakinan yang bulat dari seorang Hajar. Kalau Allah yang perintahkan, maka Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Maka jangan ragu meninggalkan kami di sini. Yang meninggalkan kami di sini adalah engkau yang mungkin selama ini mencari rezeki. Tapi yang memerintahkan dan yang akan menjaga kami adalah Dia yang selama ini memberikan rezeki. Kita yakin ikut kadang-kadang tak tahu. Apa dia menyogok mencekok untuk anak dia, Ustaz. Kalau zaman kini, tak nyogok, tak kena pergi kojo dia, Ustaz. Lailang yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka payah kini mencekok untuk anak kalau tak ada uang pelicin. Uang pelicin pula nama gini kan. Hajar memberikan kepada kita contoh, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang perintahkan, kalau kita betul-betul mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah tak akan menyia-nyiakan kita. Inilah pelajaran yang diberikan oleh Hajar alaihissalam. Maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jauh Nabi Ibrahim membalikkan wajah, melihat wajah Mekah dari jauh. Dulu namanya Makkah. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah salah seorang utusanmu dari kalangan anak keturunan mereka ini nanti, yang akan membacakan ayat-ayatmu di hadapan umat manusia. Yang berdoa itu siapa? Nabi Ibrahim. Doa itu minta apa? Minta salah satu anak keturunannya ini nanti diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan baru doa itu dikabulkan Allah? 4.000 tahun setelah Nabi Ibrahim berdoa dengan lahirnya Rasulullah dari tulang sulbinya Nabi Ismail yang dia tinggalkan ketika itu. Maka ditinggalkanlah Hajar, ditinggalkanlah Ismail, Nabi Ibrahim balik kembali ke Palestina. Nah, sejarah ini sering kita ulang-ulang nanti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajar sudah kehabisan air susu. Nabi Ismail menangis kehausan, air susu tidak ada. Maka Hajar meletakkan Nabi Ismail di posisi sumur Zam-Zam hari ini, di dekat Ka'bah. Dia melihat ke sekelilingnya, nampaklah ada semacam bukit. Bukit Safa hari ini. Dicarilah oleh Hajar ke atas sana. Disangka di atas itu ada air minum. Sambil berzikir, sambil berdoa, sambil berusaha membawa badan yang lemah, masih sakit baru melahirkan, Hajar memaksakan diri berusaha naik ke atas bukit Safa. Tapi ternyata hanya fata morgana. Dari jauh model-model ada air, tapi begitu dekat ternyata hanya tandus belaka. Lihat pula sekeliling, nampak pula ada bukit lain, lebih kurang 400 meter jaraknya. Kenamo kini Bukit Marwah. Dikejar pula ke sana, tak juga ada. Balik lagi ke Safa, tak juga ada. Sampai 7 kali balik. Rupanya kalau kita ayah ibu ini seperti itulah. Logika kita kan, ladai Bukit Safa tadi. Apa dia dijongok juga kini. Tetapi karena terlalu sayang dengan anak, kadang-kadang kita tak lagi menggunakan logika. Maka dijenguklah ke sana. Tak juga dapat apa-apa. Ternyata
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ismail yang ditinggalkan menghentak-hentakkan kaki. Di situ juga ada malaikat Jibril. Disitulah dari hentakan kaki itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala muncullah sumber mata air. Kata Hajar, zamzami ya ubadah. Zam-zam itu artinya berkumpul lah. Dari bahasa Ibrani. Karena Hajar ini bahasanya Ibrani. Berkumpul. Kata Rasulullah, kalaulah bukan karena doanya Hajar, maka sumber mata air itu akan mengalir menjadi anak sungai di kota Mekah. Nampaklah oleh Hajar di situ. Di situ ada malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Apakah kau akan khawatir Allah akan menyia-nyiakan? Tidak. Sesungguhnya bapak anak ini nanti akan kembali lagi ke sini membangun rumah yang akan banyak dikunjungi oleh umat manusia. Nah, itulah dia Ka'bah hari ini. Ada nggak tempat di dunia ini yang dikunjungi oleh begitu banyak orang seperti orang mengunjungi Ka'bah? Tak ada. Hari ini bapak-bapak kalau daftar naik haji, kini kita daftar berangkat baru 26 atau 27 tahun yang akan datang. Contoh itu antri naik haji gitu. Ke Paris nggak ada seperti itu antrinya. Ke Roma nggak ada seperti itu antrinya. Ke Jepang nggak ada pipi. Pokoknya kan asal ada pipi bisa disampaikan. Tapi kalau ingin pergi melihat Ka'bah di musim haji 26 tahun antri. Itu pun gini kalau kita baru pulang dari naik haji ingin daftar lagi nggak bisa langsung daftar. Aturan kini pulang dari haji menunggu 10 tahun dulu baru boleh daftar. Anda daftar aja kok. Alun masa tunggu lah. Seperti itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajar berusaha. Gerakan itu sekarang namanya sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Usaha itu dimulai dari sofa. Sofa itu kalau bahasa Arabnya, bahasa kitanya bersih, suci. Maka berusahalah kita. Tapi usaha dimulai dari sofa. Dimulai dari sesuatu yang suci. Dijalani dengan sesuatu yang suci. Insya Allah nanti kita akan sampai ke marwah. Marwah itu artinya martabat. Maka kalau hidup ingin bermartabat, janganlah selalu menengadahkan telapak tangan. Tapi berusahalah. Tapi ingat, usaha itu mesti dimulai dari sesuatu yang suci. Mencuri usaha itu nama, tapi tak suci. Korupsi mungkin usaha itu nama, tapi tak suci. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berusaha hajar, yang berdoa hajar. Tapi rezeki itu diberikan Allah melalui telapak kaki anaknya Ismail yang belum pandai apa-apa. Maka bisa jadi berhasilnya kita hari ini bukan karena usaha kita, bukan karena doa kita, tapi karena doa ayah dan ibu kita. Kepada jemaah haji, calon-calon jemaah haji sering ambo sampaikan, bisa jadi hari ini kita berangkat dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena doa kita, tapi karena doa ayah mak kita. Dulu ketika kita berada dalam ayunan, mereka bangun lari tengah malam, mengambil wudhu, membentang sejadah. Mereka angkat tangannya meminta kepada Allah. Menangis mereka minta kepada Allah. Apa yang mereka minta? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Bisa jadi doa itulah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi tuah kita ini karena doa ayah ibu kita. Maka durhaka kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berkata, iko usaha ko ndak ada kodo 100% ambo sodo Ustaz. Ndak ada dong modal daya mak, ndak ada dong. Memang awak mulai dari nol.
lupa kita. Bisa jadi itu diberikan Allah rezeki kepada kita. Mungkin modalnya bukan dari ayah kita, modalnya bukan dari ibu kita, tapi doa yang dikabulkan adalah doa ayah ibu kita. Maka jangan pernah kita melupakan ayah dan ibu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah nanti Nabi Ismail itu berumur, kalau menurut ahli sejarah, mulai menginjak remaja. Ada yang menyebut usianya lebih kurang 13 tahun. Datanglah perintah dari Allah. Nabi Ibrahim datang, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, ayah dapat perintah dari Allah dalam mimpi. Ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kalau sampailah anak awak cuma itu abang, ayah gema mimpi doanya. Tapi ingat, mimpi Nabi itu adalah ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi Nabi itu adalah bagian dari wahyu. Beda dengan mimpi kita. Kalau kita bermimpi kadang-kadang bongolelo aja ya. Kalau bermimpi kita dapat perintah membantai anak, dan dibantai puluh anak lah kan. Karena mimpi kita beda dengan mimpinya Nabi dan Rasul. Rasulullah sebelum menerima wahyu pada malam 17 Ramadan, sejak bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya dia sudah dapat wahyu sebetulnya. Apa wahyunya? Ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Dalam mimpinya dia melihat fajar menyingsing. Itu adalah bagian dari wahyu. Maka dapat perintah dari Allah, ditanyakan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan perintah itu wahai ayah, insyaallah kau akan dapati aku dalam kondisi, dalam keadaan termasuk orang-orang yang bersabar. Dibawalah Nabi Ismail. Hari ini kalau kita naik haji, kita umroh, di daerah Mina itu ada Tugu Putih kan. Nah, konon katanya disitulah dulu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail untuk disembelih sebagai perwujudan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhirnya yang terjadi kita tahu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diganti Allah dengan seekor domba yang besar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim datang lagi. Datang hari ini ternyata Nabi Ismail sudah berumah tangga. Babini Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika itu tidak ada di rumah. Nabi Ismail sedang berburu. Jadi profesi Nabi Ismail itu pemburu. Jangan sangka nabi-nabi dahulu itu kerjanya cuma berdoa saja. Rezekinya langsung datang dari langit. Tidak. Mereka berusaha sebagaimana kita berusaha. Nabi Zakaria itu najar, tukang kayu. Nabi Ismail itu pemburu. Kalau Nabi kita pedagang. Mereka berusaha dengan tangan mereka sendiri. Nah, ketika Nabi Ibrahim datang, di rumah tak ada Nabi Ismail. Yang ada istri Nabi Ismail. Nama istrinya Juda binti Sa'ad. Aku moga mulai ada orang tinggal. Dulu tak ada orang tinggal. Hari ini sudah mulai ada orang yang tinggal. Kenapa ada orang yang tinggal? Karena di situ sudah ada sumber mata air Zam-Zam. Maka orang singgah di situ. Suku yang singgah itu namanya suku Jurhum. Suku Jurhum inilah nanti yang menjadi istrinya Nabi Ismail. Nama istrinya yang pertama itu Juda binti Sa'ad. Ketika Nabi Ibrahim datang yang pertama, tak dilayani dengan baik. Tak didekatkan minum, tak disuguhi hidangan, padahal tamu ini datangnya dari jauh. Lalu ketika Nabi Ibrahim bertanya bagaimana kondisi kehidupan kalian, dijawablah oleh Juda binti Sa'ad.
Mengeluh dia. Condoi hidup kami kini Pak, susah hidup kami. Jadi dia mengeluh. Maka ketika Nabi Ibrahim akan pergi meninggalkan Judah binti Sa'ad menantunya di Mekah itu, dia berpesan kepada menantunya, kalau nanti suami mau pulang, ini pintu rumah kalian ini sudah sangat jelek sekali. Suruh dia cepat-cepat mengganti pintu rumah kalian ini. Maka pulanglah Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail setelah itu, langsung pesan itu sampai ke telinga Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail? Tahukah kamu yang datang itu ayah saya? Pesan datang tuh semintu orang. Dan pesan itu bermakna saya diminta untuk mengganti pendamping hidup saya. Jadi manukau pintu itu pesanan artinya manukau rumah, manukau bini. Kenapa? Nabi Ibrahim tak suka dengan Judah. Kerjanya selalu mengeluh saja. Kalau itulah Nabi Ibrahim kini mungkinlah banyak awal bertukar pintu rumah kini kan. Karena ada di antara istri kita ini yang sifatnya itu seperti sifatnya Judah binti Sa'ad. Mengeluh kojo. Datang mertua ke rumah, alun sompok mintu cakapnya lah mengeluh ada luka pada mintu. Nah, beberapa tahun setelah itu Nabi Ibrahim datang lagi. Hari ini pintu rumah Nabi Ismail itu lebih tukau. Bini lebih tukau. Namanya Salmah binti Muhalhil. Begitu datang langsung disuguhi oleh Salmah. Nabi Ismail tak juga di rumah ketika itu. Langsunglah disuguhi daging dan susu sebagai hidangan. Maka ketika itulah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, berkahilah penduduk negeri ini dengan daging dan susu. Kalau kita lihat hari ini di Mekah itu, logika kita mungkin kalau kita tengok, rumput susah mencari di Mekah itu. Tetapi kalau yang namanya daging, luar biasa. Itu di musim haji jutaan kambing yang disembelih. Tidak pernah kekurangan daging di Mekah itu. Padahal kambing, padahal rumput tak ada di situ. Seperti itu keberkahan. Kata Rasulullah, kita diberkahi oleh doanya Nabi Ibrahim. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan kalian, kabar kalian? Dijawablah oleh Salma dengan jawaban yang menggambarkan rasa syukur. Maka pesan Nabi Ibrahim, kalau suami mau pulang, suruh dia menjaga pintu rumah kalian ini. Kau oncak bahanmu, jangan ditukau-tukau, paliau elok-elok sampai habis. Kau beruntung kita kalau dapat ini, tidak mau mengalur, berarti itu adalah sosok Salmah binti Muhalhil. Datang yang keempat kalinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail sedang meraut-raut anak panah. Di tempat itulah mereka meninggikan pondasi Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu bentuknya memanjang sampai ke Hijr Ismail yang kita lihat hari ini. Cuma yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu nanti akan runtuh ketika Mekah dilanda oleh banjir. Ketika Nabi berumur 35 tahun. Habis itulah Ka'bah kembali dibangun. Orang kafir Quraisy sepakat dia membangun rumah Allah ini, kita bangun dari harta kita yang paling bersih. Dikumpulkanlah harta yang paling bersih, maka dapatnya seperti bangunan Ka'bah hari ini lah. Nggak sampai ke Hijr Ismail. Tapi walaupun demikian, Hijr Ismail itu masih dipandang sebagai bagian dari Ka'bah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sejarah awal dari terbukanya kota Mekah dengan kedatangan Hajar dan Ismail ke kota Mekah, diantarkan oleh suami mereka Nabi Ibrahim alaihissalam
yang merupakan nenek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di lain kesempatan kisah ini bisa kita sambung kembali sehingga kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa sebetulnya kisah dan sosok Nabi junjungan kita tersebut. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.